Assalamualaikum, halo salih-salihah. Bertemu lagi kita di kelas belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan media perambatannya. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kalian dengar dan tebak bunyi apakah ini? Bagaimana? Apakah kalian bisa menebak semuanya? Ustazah yakin kalian bisa menebak semuanya dengan benar. Yuk cari tahu kenapa kalian bisa mendengar bunyi dan bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita. Berikut adalah penjelasan tentang sumber bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar, sehingga menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik atau benda lain yang diberi getaran dengan cara dipukul, dipetik, ditiup, dan lain-lain. Yang kedua adalah media perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui media benda padat, benda cair, benda gas atau udara. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Untuk membuktikan perambatan bunyi, kalian bisa lakukan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, berdirilah di salah satu sisi meja, kemudian mintalah temanmu untuk mengetuk sisi meja lainnya. Lakukan hal yang sama dengan cara menempelkan telingamu di atas meja. Manakah dari keduanya yang bunyinya lebih jelas terdengar? Iya, ketika kita menempelkan telinga di atas meja akan terdengar bunyi lebih jelas karena bunyi merambat melalui media benda padat yang dalam percobaan ini adalah meja. Percobaan yang kedua adalah dengan cara menyiapkan ember yang telah diisi air, kemudian tumbuhkanlah 2 buah batu di dalam air. Apakah kalian mendengar suara tumbukannya? Jika iya, berarti kalian sudah bisa membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair, yang dalam percobaan ini adalah air. Untuk percobaan yang ketiga, ambillah selang, peganglah salah satu ujungnya, dan mintalah orang lain untuk memegang ujung yang lain. Tempelkanlah ujung selang di telinga kalian dan mintalah teman kalian untuk berbisik melalui lubang selang yang lainnya. Apakah kalian mendengar suaranya? Jika iya, berarti kalian sudah membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Untuk lebih jelasnya, Ustazah punya gelas yang berisi Lego. Ketika Ustazah tidak menggerakkan gelasnya, kita tidak bisa mendengar suara Legonya. Tetapi ketika Ustazah beri getaran pada Legonya dengan cara menggoyang-goyangkan gelasnya, kalian bisa mendengar bunyinya. Karena apa? Karena Lego saling berbenturan dan kemudian bergetar. Getarannya akan membentuk gelombang bunyi di udara yang ditangkap oleh telinga kita. Jadi, bunyi merambat melalui udara. Selain merambat melalui udara, bunyi juga merambat melalui media benda padat dan media benda cair. Nah, selain itu, hal yang perlu kalian ketahui adalah bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Dan untuk merambatnya, bunyi memerlukan waktu. Sebagai contoh, ketika terjadi kilat dan petir, keduanya sebenarnya terjadi bersamaan. Tetapi kita melihat kilatnya dulu, baru mendengar petirnya. Karena apa?
karena cepat rambat cahaya dan cepat rambat bunyi berbeda. Cepat rambat bunyi lebih lambat daripada cepat rambat cahaya, sehingga bunyi memerlukan waktu untuk sampai di telinga kita. Nah, oleh karenanya kita melihat kilat duluan dan baru kemudian mendengar suara petirnya. Nah, ketika mendengar petir, apa yang kalian lakukan? Apakah kaget? Apakah berteriak? Sebagai muslim, hendaknya kita melantunkan doa ketika terjadi petir. Doanya adalah Subhanallazi sabbahat lahu, yang artinya Maha Suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Jadi, ketika terjadi petir, jangan lupa berdoa ya. Nah, cukup sekian kelas belajar kita hari ini. Sampai bertemu di kelas belajar selanjutnya. Assalamualaikum.